Jurgen Habermas adalah salah satu filsafat yang terkenal. Ia lahir di Jerman, tepatnya di Düsseldorf, pada tahun sekitar 1929. Ia melanjutkan studinya hingga mendapatkan gelar doktor di Universitas Warburg pada tahun sekitar 1961. Jurgen Habermas memiliki suatu teori, yakni tindakan komunikatif di ruang publik. Nah, di sini saya menyimpulkan mengenai teori tindakan komunikatif di ruang publik ini. Menurut Jurgen Habermas, bisa disimpulkan menjadi 3. Yang pertama, secara objektif. Yang kedua, secara subjektif. Dan yang ketiga, secara sosial. Kemudian mengenai ketiga sudut pandang tersebut berkaitan dengan teori tindakan komunikatif di ruang publik. Yang pertama, yakni tentang sudut pandang secara objektif. Di sini maksudnya ialah jikalau kita sedang berdiskusi, jikalau ada sekelompok orang yang sedang berdiskusi antara si A dengan si B dan yang lain-lainnya. Nah, secara objektif adalah mereka menggunakan logika mereka, menggunakan pemikiran mereka, menggunakan rasionalitas mereka, sehingga di sini akan lebih berfokus kepada pengetahuan mereka, berfokus kepada apa yang mereka ketahui. Kemudian adapun secara sudut pandang subjektif. Nah, kalau sudut pandang subjektif yakni berkaitan dengan pengalaman seseorang akan hal yang ia pernah alami, akan hal yang pernah ia pelajari. Semisal ada si A yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada si B, maka ketika berdiskusi di suatu forum, maka si A akan merasa lebih baik, si A akan merasa lebih tinggi ilmunya, karena dia merasa bahwa dirinya itu lebih berpengetahuan luas, lebih berpengalaman daripada si B. Lalu kemudian apa yang berkaitan dengan sosial? Sudut pandang yang berkaitan dengan sosial ini mengenai teori tindakan komunikatif di ruang publik, yakni semisal saya ambil contoh, kalau ada seorang dokter atau seorang dokter dan sedang berkomunikasi dengan seorang tukang becak, maka keduanya memiliki hak, sama-sama memiliki hak untuk berkomunikasi. Namun di situ ada perbedaan kasta, ada perbedaan status, yang dimana tukang becak memiliki status biasa saja, sedangkan yang seorang dokter atau seorang ilmuwan memiliki status yang lebih tinggi, kasta yang lebih tinggi. Nah, di sini terdapat kesenjangan, yang dimana tentunya yang berpangkat tinggi ini akan lebih menguasai komunikasi di lingkungan diskusi tersebut. Lalu bagaimana menyelesaikan problematika tersebut? Terdapat perbedaan kasta, terdapat perbedaan status, dan terdapat perbedaan pengalaman. Saya simpulkan bahwasanya mengenai teori tindakan komunikatif di ruang publik ini, pertama, tentu kita harus menghargai sesama kita. Semisal kita di forum suatu diskusi atau forum suatu musyawarah di lingkungan masyarakat kita misalkan, maka kita pertama harus menghargai pendapat orang lain. Kedua, kita harus mendengarkan secara seksama apa keluh kesah mereka, apa yang mereka utarakan. Yang ketiga, tentunya kita tidak usah memperhatikan status dalam hal forum. Kita sama ratakan saja, tidak usah meninggikan, meskipun memang kita secara pengetahuan, pengalaman, dan secara status kita lebih tinggi daripada mereka. Lebih baik kita menghargai perbedaan status tersebut, sehingga hasil dari forum atau diskusi tersebut menemukan titik temu yang tentunya itu akan menguntungkan semua orang, akan
diskusi ini tentunya sangat penting untuk kita praktikkan, untuk kita terapkan di suatu forum diskusi yang mungkin forum diskusi tersebut terdapat banyak orang-orang penting, pejabat-pejabat penting yang hadir di forum tersebut. Maka yang perlu kita perhatikan adalah mendengarkan secara seksama apa yang mereka utarakan, kemudian kita mengutarakan pendapat sesuai jalannya forum. Mengenai pembahasan tersebut bisa diasumsikan bahwasanya setiap orang berhak untuk berpendapat di ruang publik, dan kita harus mendengarkan apapun pendapat mereka, menghargai pendapat mereka. Yang pasti tentunya perbedaan pendapat akan selalu ada dimanapun itu. Meski kita mungkin lebih banyak ilmunya, mungkin lebih banyak pengalamannya, dan mungkin kasta kita, status kita lebih tinggi daripada orang yang berpendapat daripada kita, maka kita jangan sombong, maka kita tidak boleh menyombongkan diri di depan mereka. Cukup kita berikan saran, berikan masukan jikalau pendapat mereka atau saran mereka kurang tepat bagi kita. Jadi untuk menghasilkan titik temu hasil dari forum tersebut supaya kedua belah pihak antara diri kita dengan orang lain menjadi hal yang harmonis, tidak ada celah-mencela, tidak ada perdebatan yang lebih memanas lagi. Sejarah singkat perkembangan tentang teori jargon Habermas. Beliau merupakan seorang filsuf dan sosiolog Jerman yang dikenal karena kontribusinya terhadap teori kritis dan pemikiran komunikasi. Awal karir dan pengaruh Frankfurt School, Habermas adalah anggota dari generasi kedua yang dikenal dengan teori kritis. Ia terpengaruh oleh pemikir seperti Max Horkheimer dan Herbert Marcuse. Awalnya, Habermas fokus pada kritik budaya dan masyarakat modern, sejalan dengan tradisi Frankfurt School yang skeptis terhadap kapitalisme dan budaya massa. Dalam teori tindakan komunikatif, salah satu kontribusi terbesar Habermas adalah teorinya tentang tindakan komunikatif yang dibahas dalam bukunya The Theory of Communicative Action. Ia mengembangkan gagasan bahwa komunikasi rasional dan dialog terbuka adalah dasar bagi masyarakat demokratis global. Teori ini menekankan pentingnya interaksi komunikatif di mana individu berusaha mencapai kesepahaman melalui argumentasi rasional. Sejarah perkembangan teori jargon Habermas dalam ruang publik, dia mengembangkan konsep public sphere atau ruang publik dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere. Ruang publik adalah arena di mana individu dapat bertukar ide dan berpendapat secara bebas, yang sangat penting untuk demokrasi yang sehat. Dia berargumen bahwa ruang publik modern mengalami degradasi karena pengaruh media massa dan kapitalisme. Teori jargon Habermas, terutama pada teori komunikatifnya, menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat yang beragam agama. Beberapa manfaat dan dampaknya bagi masyarakat yang berbeda agama sebagai berikut. Manfaat pertama ada dialog terbuka dan inklusif, di mana semua pihak dapat berpartisipasi dalam diskusi tanpa adanya dominasi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan toleransi, di mana dapat membantu meningkatkan pemahaman antara individu atau kelompok dengan latar belakang agama yang berbeda, dan mengurangi prasangka serta meningkatkan toleransi sama agama. Yang ketiga, pengambilan keputusannya demokratis, di mana kebijakan publik dan keputusan bersama dapat mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai berbagai kelompok agama.
Yang keempat, membangun konsensus. Konsensus ini sangat penting untuk membangun kebijakan yang adil dan dapat diterima oleh berbagai kelompok agama. Yang kelima, menghargai pluralisme. Keberagaman agama adalah bagian dari realitas sosial yang harus dihormati dan dijaga. Apa sih dampak bagi masyarakat yang berbeda agama? Nah, berikut ini adalah dampak bagi masyarakat yang berbeda agama. Yang pertama, dapat mengurangi konflik antar agama. Dengan mendorong komunikasi yang terbuka dan rasional, teori ini dapat membantu untuk mengurangi konflik antar agama. Dengan menyediakan platform di mana perbedaan dapat dibicarakan atau dipahami, bukan dipertentangkan. Yang kedua, memperkuat kohesi sosial, di mana masyarakat yang berbeda agama dapat bekerja sama menuju tujuan bersama dan membangun kepercayaan satu sama lain. Yang ketiga, pembentukan identitas kolektif yang penting untuk membangun kebersamaan dan solidaritas di masyarakat yang majemuk. Yang keempat, pemenuhan hak asasi manusia. Teori ini mendukung pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak untuk beribadah dan kepercayaan sesuai agama masing-masing. Mbak Anisha, Mbak sudah semester 2 nih di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Adakah Mbak merasakan perasaan yang berbeda semenjak masuk di Prodi ini? Dan kalau menurut Mbak, cocok tidak sih Prodi ini bagi Mbak nanti ketika Mbak sudah terjun di masyarakat? Prodi ini apakah tepat untuk nanti? Apa bagaimana Mbak? Menurut saya ada sedikit perubahan selama saya belajar di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selama di 2 semester ini saya sedikit memahami tentang munasabah Al-Quran dari ayat ke ayat, dari kata ke kata. Sedikit juga saya belajar tentang hadis, kayak hadis, lebih mengetahui apa itu hadis hasan, hadis dhaif, hadis sahih, hadis palsu. Dan saya juga belajar tentang mentakhris hadis. Cocok enggaknya saya dalam Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya berharap semoga kedepannya bisa membawa kemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Dan dari sini kita bisa simpulkan dari hubungan antara agama dan komunikasi di ruang publik ialah peran dan kontribusi agama, yang mana agama memiliki peran penting dalam diskusi publik, menawarkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat memperkaya dialog dan membantu menemukan solusi untuk masalah sosial. Tapi untuk menjaga inklusivitas, argumen agama di ruang publik perlu diterjemahkan ke dalam bahasa sekuler atau bahasa yang dapat dipahami oleh semua warga, terlepas dari keyakinan agama mereka. Hal ini penting agar semua partisipan dapat terlibat secara setara dalam diskusi publik. Dan pentingnya tindakan komunikatif, yang mana fokus pada tindakan komunikatif untuk mencapai tujuan pemahaman bersama dan konsensus. Dan dari situ muncullah kunci untuk mengurangi konflik antara agama. Dan tindakan komunikatif ini melibatkan pendengaran aktif, menghargai pandangan yang berbeda, dan mencari kesepakatan bersama. Secara keseluruhan, mengurai diskriminasi dan mempromosikan komunikasi yang efektif di ruang publik, yang mana memerlukan komitmen untuk inklusivitas, penghormatan terhadap keberagamaan, dan upaya berkelanjutan untuk mengatasi prasangka serta diskriminasi yang ada.